buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-17 tahun B. Bacaan pertama dari Kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana harapan Allah dari pihak manusia yang mengalami kesulitan. Elisa tidak mau menghindar dari kesulitan yang dihadapinya. Dia menyuruh pembantunya untuk saling berbagi. Allah mempunyai harapan agar manusia saling berbagi dalam keterbatasan. Allah akan melengkapi segala apa yang dimiliki oleh manusia. Keterbatasan yang dimiliki manusia tidak menjadi alasan untuk tidak memberi makan orang yang kelaparan. Allah akan menggandakan apa yang dimiliki manusia bila hal itu digunakan untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Paulus melalui suratnya kepada umat di Efesus mengajak orang agar saling membantu. Umat beriman harus saling membantu sebagai bukti satu iman, satu roh, satu pengharapan. Kesatuan yang sudah ada jangan menjadi terpisah-pisah atau tercerai-berai. Usaha untuk menunjukkan kesatuan mesti dibarengi dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan penuh kesabaran. Injil yang baru saja kita dengar menceritakan situasi sulit yang dihadapi oleh Yesus bersama murid-muridnya. Situasi sulit itu adalah banyak orang berbondong-bondong mendekati Yesus dan ternyata mereka kelaparan. Yesus ingin melayani mereka. Yesus ingin berbagi dengan mereka. Yesus terdorong oleh belas kasihan dan akhirnya menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Filipus mulai galau, cemas, pusing karena dia melihat dengan matanya tidak akan cukup makanan untuk mereka. Filipus berusaha menggagalkan usaha pelayanan Yesus itu. Ingin menghindar dari persoalan yang dilihatnya sendiri dan ingin mengelak dari himbauan Yesus. Untung ada Andreas yang melaporkan kepada Yesus bahwa ada sedikit roti dan ikan. Itu pun bukan yang mereka miliki, tetapi yang dimiliki oleh anak-anak. Yesus memberkati yang sedikit itu, semua makan dan kenyang, dan masih banyak yang sisa. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui ketiga bacaan minggu ke-17 ini ialah rela berbagi dalam situasi kesulitan. Manusia tidak luput dari kesulitan. Dari pihak manusia selalu diharapkan ada usaha, ambil bagian dari persoalannya sendiri seturut kemampuannya. Sekecil apapun usaha manusia, jika itu dikerjakan dengan terbuka, ikhlas, Tuhan akan memberkatinya. Berkat itu akan berlimpah. Sekecil apapun yang dimiliki oleh manusia, jika mau menunjukkan dengan rela hati, dalam kerendahan hati, Tuhan akan memberkati. Dalam situasi kesulitan, terkadang Tuhan menantang kita. Tuhan menunggu reaksi kita. Sejauh mana kita merespon kesulitan itu seturut kemampuan yang ada pada kita. Apakah kita seperti Filipus yang ingin menyingkir dari kesulitan itu, mau menghindar atau mengelak dari kesulitan? Tuhan memberikan kepada kita semua kesanggupan untuk menghadapi sebuah kesulitan. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah kemauan untuk terlibat dalam kesulitan itu. Tuhan mengharapkan keterbukaan kita akan yang kita miliki, yang kita peroleh,
yang kita boleh melakukannya. Tuhan tidak membiarkan kita menyelesaikan sesuatu dengan diri sendiri, tapi Tuhan sendiri hadir bersama kita. Kita sering beranggapan kita sendiri sanggup dan langsung mengatakan tidak mungkin. Kita mau menghindar dari persoalan itu jika menghadapi sebuah kesulitan. Dalam hal ini, sama halnya dengan menyerah sebelum bertanding. Sama artinya kita melupakan iman kita kepada Tuhan. Kita melupakan bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Adalah baik menghadapi segala persoalan hidup dengan sikap yang positif, bahwa kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Belajar dari anak di antara orang banyak. Walaupun kita tidak dapat mengetahui banyak tentang anak yang diceritakan dalam Injil, yang memiliki 5 roti dan 2 ikan tadi, tetapi ada hal yang bisa kita pelajari: kerendahan hati, kepolosan, dan keterbukaan. Moga-moga kita menjadi orang yang rela menolong orang lain, walaupun kita mempunyai keterbatasan, namun Allah akan menyempurnakan keterbatasan yang kita miliki. Tuhan memberkati. Amin.